Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Pada hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Di mana tujuan pembelajarannya adalah mengenal puisi dan ciri-cirinya, menjelaskan ciri-ciri puisi, mengamati siklus hidup makhluk hidup, mengamati siklus makhluk hidup, dan mengidentifikasi siklus hidup serangga. Kita mulai dengan puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan, perasaan penyair tentang apa dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Adapun ciri-ciri puisi adalah puisi memiliki baris dan bait. Puisi biasanya bersusun dalam bentuk bait-bait, dan dalam satu bait puisi terdiri dari beberapa baris kata ataupun kalimat. Puisi memiliki irama dan rima. Irama itu adalah bunyi pada puisi yang dibentuk pergantian tekanan kata. Rima adalah persamaan bunyi yang ada di dalam baris-baris puisi. Kalian bisa lihat pada puisi Cita-Cita karya Frida. Lihat pada baris pada puisi yang cita-cita. Pikiranku melayang ke suatu masa itu adalah baris pertama. Aku pun bertanya-tanya adalah baris kedua. Mau jadi apa aku saat dewasa itu adalah baris ketiga. Baris 1, 2, dan 3 itu dinamakan dengan satu bait. Berikutnya adalah tiba-tiba aku berpikir tentang cita itu adalah baris pertama juga. Kemudian menjadi seperti apa baris kedua. Pilihanku jatuh pada pembaca berita adalah baris ketiga, itu adalah satu bait juga. Lihat pada akhir katanya. Ke suatu masa itu A berakhiran A. Bertanya-tanya berakhiran A. Saat dewasa berakhiran A. Nah, berakhiran A ini dinamakan dengan berima. Rimanya adalah berima akhiran A. Begitu juga pada cita-cita, maka berakhiran A ini namanya rima yang sama itu berakhiran A. Nah, rima dalam puisi itu ada rima ABAB. Apa sih rima ABAB itu? Disebut puisi silang karena memiliki kesamaan antara baris A dengan baris pertama dengan baris ketiga, baris kedua dengan baris keempat. Kalian bisa contoh lihat puisi ini. Setiap hari berakhiran I sama dengan baris ketiga yang berakhiran I yaitu Sulawsati. Baris kedua berakhiran dengan U waktu sama dengan baris keempat berakhiran U cita-citaku. Rima AABB. Rima AABB ini disebut puisi berrima pasangan karena baris A1 dengan baris kedua sama, baris ketiga dengan baris keempat sama. Suara merdu pada contohnya berakhiran U sama dengan baris kedua berakhiran U lagu. Baris ketiga handai tolan berakhiran N sama dengan baris keempat berakhiran N seniman. Rima ABBA. Puisi rima ABBA disebut puisi peluk karena baris pertama sama memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Baris kedua memiliki persamaan dengan baris ketiga. Penuh gaya pada baris pertama berakhiran A sama dengan baris keempat yang berakhiran A yaitu kecantikannya. Baris kedua sama berakhiran I dengan baris ketiga dengan berakhiran I yaitu baris putri dengan tak berperi. Rima AAA. Rima AA ini disebut dengan puisi berima terus karena memiliki kesamaan bunyi semua barisnya. Lihat, burung besi berakhiran I, langit tinggi berakhiran I, seluruh negeri berakhiran I, menjadi pilau sejati berakhiran I. Jadi semua barisnya berakhiran I semua. Inilah yang dinamakan dengan jenis-jenis rima. Kalian bisa lihat pada contoh menjadi koki, kalian perhatikan kemudian kerjakan latihannya ya. Berikutnya adalah siklus hidup makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih yang dinamakan dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan bentuk karena adanya pertambahan gigi,
tinggi dan bobot tubuh. Yang tadinya kecil menjadi besar, yang tadinya kurus menjadi gemuk. Kemudian perkembangan itu proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, alat gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Yang tadinya belum bisa berjalan, kemudian jadi bisa berjalan. Yang tadinya belum berbicara, menjadi bisa berbicara. Kita lihat pada fase siklus hidup kucing. Yang tadinya baru lahir kecil, belum bisa berjalan. Kemudian pada fase 2 minggu, dia sudah mengalami pertumbuhan badan semakin besar, kemudian dia sudah bisa berjalan. Fase 1 bulan dia juga mengalami pertumbuhan tubuh sehingga menjadi besar lagi dan bisa berjalan dengan sempurna. Fase 3 bulan, kemudian dia tumbuh lagi, menjadi besar lagi, dan bisa berjalan dengan sempurna dan bisa berlari. Ini adalah fasenya. Kalian bisa lihat pada halaman 6, kalian isi latihannya, kalian lihat nama-nama hewannya, kalian isi dengan siklus hidupnya. Kemudian metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh. Ada kalanya metamorfosis sempurna, ada kalanya metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah metamorfosis yang mengalami fase pupa. Pupa itu adalah kepompong, contohnya adalah kupu-kupu. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak mengalami tahap pupa atau kepompong, contohnya belalang. Kita lihat pada kupu-kupu. Dari mulai kupu-kupu dewasa, kemudian dia bertelur menjadi ulat atau larva, kemudian mengalami siklus kepompong, di mana di masa pompong ini dia berpuasa selama 21 hari, kemudian kepompong dia keluar sedikit sedikit dan menjadi kupu-kupu muda, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Selain kupu-kupu, ada juga metamorfosis sempurna, itu ada kecoa, metamorfosis capung, dan metamorfosis lalat buah. Selanjutnya adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu pada belalang. Dari betina bertelur, kemudian dari telur menjadi nimfa, belalang kecil, kemudian belalang setengah belum begitu besar, masih anak, itu dinamakan nimfa lagi. Kemudian nimfa kedua menjadi fase remaja, kemudian nimfa lagi menjadi fase setengah remaja, fase sudah dewasa tapi belum dewasa sekali, kemudian menjadi fase dewasa atau imago. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan halaman 10, kalian hanya mencari metamorfosis lebah, nyamuk, dan lalat saja. Demikian anak-anakku pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang Ibu berikan bisa bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.